sebelum kita launching, kita sharing-sharing dulu. Ya, mungkin saya akan cerita dulu ini, seperti apa penampakan produk baru kita. Cerita sekilas dulu ya, nanti sambil sharing-sharing. Karena selama ini banyak yang bertanya-tanya kenapa kok ya pupuk tapi diharap bisa mengatasi virus, ya hama. Jadi semestinya lain jalur ya, pupuk nutrisi, hama itu obat, ya kira-kira gitu ya. Nah sekarang ini kita akan sedikit bahas kenapa ini sinergi banget dengan YGO. Jadi ini beda kalau dipakai sendirian. Ya kalau dipakai bersama sinergi YGO memang terjadi sinergi. Nah, seperti apa? Ini penampakannya itu botolan seperti ini ya. Nanti digunakannya pakai tetes. Ya kayak obat tetes mata gitulah ya. Nah, persis obat tetes mata ini. Nah, ini kalau saya kadang-kadang lewat gitu di karton-kartonnya gitu, nanti bau-bau kayak minyak-minyak. Ya kayak minyak kampung. Pokoknya sebau apa ini ya? Saben lewat kok ada kayak sedikit bau-bau minyak angin lah, kayak baby oil, kayak anak bayi itu loh ya. Kalau bayi biasanya kan ada bau-bau harum-harum gitu ya. Nah, komposisinya. Jadi ini mungkin Pak Saban mungkin paling tahu karena mungkin punya latar belakang di sana. Jadi ada C organik, ada N plus PO plus KO. Ya, detailnya apa nanti, ada N organik juga, ini YGO kan. Nah, ya, ditambahkan lagi ya plus nutrisi ada mineral ya, ada Fe ya, zinc, mangan, kuprum ya dan sebagainya nih, zat anising ya, sayang ya. Kandungan antivirusnya ada 3 nih, minyak atsiri, asetil eugenol dan kalsium oksalat, ini yang utamanya. Obat itu kadang-kadang dicampur yang lain itu tujuannya adalah untuk boosternya kira-kira, plus untuk menjaga dia tetap tahan ya, kayak obat tertentu kenapa kok dicampur ini supaya dia lebih tahan lama, lebih mengikat gitu ya dan sebagainya ya. Jadi ini alasan-alasannya kenapa kok ditambah-tambah yang lain, tapi kandungan utamanya adalah 3 ini. Nah nanti mungkin Pak Saban yang paling tahu tentang hal ini, boleh kita sharing-sharing nih, minyak atsiri itu dampaknya apa. Tapi 3-tiganya ini Pak Saban tahu pasti ya Pak ya? Ya sedikit Pak. Ya nanti sharing-sharing dikit ya Pak ya, ini karena gini ceritanya. Semestinya saya mau hadirkan formulator khusus tapi lagi di luar negeri ya, dan memang kadang-kadang serba salah, nanti malah formulatornya dikejar-kejar nanti ya, nanti dicari wajahnya, dicari-cari, dikejar malah nanti gitu kira-kira. Jadi lebih baik kita bahas dulu ya. Nah, kira-kira kalau C organik ya ini komposisinya ya, nanti kita udah mulai desainkan yang bagus. Tadi kan versi saya ini ya, ini versi yang desain yang cantiknya lah kira-kira gitu. Nah, C organik itu untuk apa sih? Untuk menentukan kualitas mineral di tanah gitu ya, kualitasnya di setting lah kira-kira gitu levelnya. Nah, juga ini bisa menaikkan mineral yang ada di tanah itu efektif gitu ya. Dan bahan-bahan organik untuk memperbaiki fisik tanahnya. Jadi kegemburannya ini biasanya yang dampaknya lebih gembur ya. Juga biologis tanah nanti supaya organisme-organisme itu hidup kembali, dinormalkan lah kira-kira gitu, diurai kalau ada ikatan-ikatan, juga meningkatkan ketersediaan hara. Ya, ternyata saya mulai pelajari bahwa tanaman tertentu itu benar-benar banyak mineral buat kita. Sampai berapa minggu terakhir ini saya sampai sengaja diet makanan tertentu ya, menambah dari sayuran tertentu karena memang mineralnya bagus ya. Dan itu harus tanah menyediakan untuk tanaman itu. Ya kira-kira gitu. Nah, NPO plus KO ini ya, nitrogen ini standar ya, pasti nitrogen itu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, larut dalam air dan alkohol. Nah, ini kenapa? Semua protein mengandung nitrogen. Nah, jadi protein itu pembentuk sel. Nah, semua pembentuk sel-sel itu ternyata mengandung nitrogen.
Nah, tumbuhan juga membentuk protein ini menggunakan nitrogen. Jadi protein ini bukan hanya di hewan, ternyata banyak juga dari tumbuhan. Nah, fosfat ini apa? Menggantikan fosforus yang dikeluarkan tumbuhan dari tanah. Fosfor ya. Permintaan tahunannya meningkat 2 kali lebih cepat daripada pertumbuhan populasi manusia. Jadi kebutuhannya ini apa ya? Tinggi banget. Ya, ternyata manusia pertumbuhannya kalah cepat dengan kebutuhannya ini. Nah, kalium ini seperti kita tahu banyak ada di pisang misalnya, itu kalau kita lagi lemes ya, makan pisang satu aja udah berenergi. Ternyata kalium ini juga ditentukan juga oleh tanahnya. Jadi kalau tanahnya bagus, kaliumnya bisa diserap oleh tanaman tertentu, misalnya pisang ya, yang penghasil kalium ini ya. Nah, nitrogen organik ini untuk makro primernya unsur hara ya, sebagai pembentuk asam amino. Asam amino itu bahan untuk membangun protein. Lalu Fe ini unsur hara esensial bagi semua tanaman untuk fotosintesis ya, pengembangan kloroplas untuk klorofil dan biosintesa protein. Ya, dan mangan ini juga untuk sintesa klorofil jadi daun sebagai koenzim ya, aktivator beberapa enzim respirasi dan dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Nah, ini tembaga, aktivator dan pembawa beberapa enzim. Kalau bom itu ini istilahnya pemicunya, ya detonatornya lah. Membantu proses fotosintesa, membentuk klorofil dan fungsi reproduksi. Jadi kalau kurang kuprum ini tembaga, perkembangbiakan tanaman juga terganggu ya. Nah, ini zinc, seperti kita tahu bahwa pria-pria ini butuh zinc ya, ini ternyata juga penting banget, dan itu kalau kita konsumsi cukup ya, itu membuat kita lebih optimal ya, memaksimalkan penyerapan unsur hara makro NP dan K. Jadi kalau pupuk standar kan NPK itu. Nah, pupuk itu kalau nggak dibantu oleh zat-zat seperti ini itu nggak diserap dengan efektif oleh tanaman ternyata. Ya, jadi kalau kita kasih NPK sebanyak-banyaknya belum tentu optimal diserap oleh tanaman kalau nggak ada zinc. Ya, mendukung pertumbuhan vegetatif dan biji atau buah, memperkuat daya tahan tanaman. Nah, penggunaannya 3-7 tetes, artinya kalau tidak ada masalah sama sekali, pencegahan namanya juga anti. Ya, untuk mencegah ya 3 tetes cukup, dicampur dengan 1 tangki yang YGO yang siap pakai. Ya, tapi kalau udah ada masalah bisa dikasih sampai 7 tetes. Misalnya sudah ada keriting dan sebagainya. Nah, masa waktu pengaplikasiannya ikutin prosedurnya YGO. Ya, 2 minggu sekali ya ikutin gitu aja ya. Ini makanya disinergikan dengan YGO. Nah, keunggulannya apa? Mencegah pembelahan sel virus. Yang kedua, menambah kekebalan pada tanaman sehingga tidak mudah terserang penyakit. Jadi ini sebaiknya untuk mencegah. Kalau mencegah hanya butuh 3 tetes, tapi kalau sudah mengatasi sampai 7 tetes dalam 1 tangki. Nah, ini cara penggunaannya yang lebih cantik sudah kita desainkan. Ceritanya ini kenapa saya tertarik banget. Begitu ini digabungkan dengan YGO, ya YGO kita udah tahu bahwa setelah pakai YGO banyak petani bilang sudupnya sudah enggak seperti yang lalu, udah jauh banget, sudah cukup sanggup mengatasi sudup tapi enggak 100% kira-kira gitu ya. Kemampuannya ini akan dilipatkan 3-6 kali. Jadi fungsi YGO kita akan berlipat dan fungsi antivirusnya juga berlipat kalau dibarengi dengan YGO. Ya, jadi memang ini sebaiknya jangan digunakan sendirian tapi digabung sama YGO. Nah, jadi intisari kalau 1 kalimat saja, kenapa ada OptiPro? OptiPro itu artinya optimum protection, proteksi yang optimal. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Kenapa kok kita ciptakan, formulasikan antivirus ini cukup lama ya sebenarnya kita desain gini. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sangat-sangat mendukung yang adanya
OptiPro sekarang saya lihat bahwa bisa mendukung YGO ke depannya, bahwa dengan ada kandungan-kandungan yang ada di OptiPro bisa melariskan YGO di petani. Jadi kan begini Pak, bahwa keluhan petani saat ini di saat pupuk langka dan mahal, kemudian kedua pestisida dalam hal ini kita bicara masalah insek dengan fungisida juga mahal. Di situ kadang para petani kita kewalahan. Jadi hanya takut mengeluarkan biaya, tapi dengan keadaan dan kondisi tanaman yang membutuhkan seperti itu harus mau tak mau harus mengeluarkan biaya. Jadi cocok sekali tepat waktu bahwa Yumari Golden Organic sudah harus berpasangan dengan OptiPro. Seperti yang tadi dibilang Pak Agus, bahwa kandungan-kandungan yang ada di OptiPro ini sangat-sangat dibutuhkan tanaman. Khususnya bahwa dikala petani terserang, walaupun itu serangan hama, pun juga dengan penyakit. Cuma ada sedikit tadi Pak yang ini yang menyangkut belerang. Karena yang sepengetahuan saya kemarin belerang dengan tembaga sangat bertentangan dengan penggunaan insektisida. Karena kalau apabila di mix dengan insek, maka akan membunuh kekuatan dari insek. Tapi kalau sudah kandungannya OptiPro ini, dianya bahwa petani tidak butuh lagi masalah insek. Jadi istilahnya dia bisa mengurangi biaya kembali, menekan biayanya para petani kita. Sehingga bahwa dengan adanya OptiPro ini bisa membantu memberikan solusi para petani kita bahwa tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, namun bisa meningkatkan kualitas dan meningkatkan hasil panennya. Karena di luar sana bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, ya harus mau tak mau juga harus mengeluarkan biaya yang paling tinggi juga. Dengan adanya inseknya, adanya fungisidanya, tapi dengan adanya pasangan Yumari Golden Organic dengan OptiPro ini, hanya bisa memberikan solusi para petani kita. Jadi kita bisa mengembangkan, membantu para petani kita bagaimana menekan biaya itu, namun dia bisa menaikkan hasil maksimal dengan kualitas yang baik. Karena di luar sana bahwa petani kita itu sangat-sangat mengeluh, mengeluarkan banyak biaya, mengeluarkan banyak tenaga, tapi hasil yang dia dapat itu ya tidak maksimal. Tapi insya Allah dengan adanya Yumari OptiPro ini dengan YGO-nya itu sudah memberikan solusi terbaik para petani kita. Jadi harapannya bahwa adanya OptiPro ini kita bisa bersinergi dengan petani, memberikan jalan yang terbaik yang harus dibawakan ke petani, sehingga di dalam penggunaan OptiPro ini dengan YGO kita sudah memberikan solusi kepada petani kita bahwa ada jalan alternatif yang tepat yang bisa kita lakukan sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tidak terlalu banyak mengeluarkan energi, tapi bisa menaikkan hasil dengan maksimal. Begitupun juga dengan apalagi kualitas hasil panennya. Karena Yumari saja tadi, Yumari Golden Organic saja kita bisa lihat hasilnya bahwa dia bisa berisi sampai pangkal mali, Pak. Dan bisa memaksimalkan panjang malainya. Jadi dengan adanya Yumari OptiPro ini istilahnya bisa bersinergi dengan itu tadi, penggunaan inseknya dengan fungisidanya, dia bisa kita tekan. Karena kadang pada saat padi di umur vegetatif sampai generatif, itu kita harus membutuhkan banyak pestisida. Tapi dengan adanya OptiPro ini, kita bisa, walaupun dia tidak bersifat menjadi insektisida, tapi dia bisa, karena kandungannya isinya ada nanti kayak bau dan rasanya hama tidak suka. Sehingga bahwa kita bisa memberikan solusi kepada petani kita bahwa dengan adanya Yumari OptiPro ini, petani tidak terlalu banyak menguras waktu, petani tidak menguras banyak biaya. Karena kalau kita mau lihat bahwa kita sesuaikan dengan penggunaan Yumari Golden Organic, yaitu
1 kali 2 minggu dibandingkan dengan misalnya dengan ala petani biasa 1 kali 1 minggu, bahkan biasa 2 kali 1 minggu. Jadi itu bisa menekan dan membantu para petani kita. Jadi itu untuk sementara Pak Agus. Ya. Oke, terima kasih. Wah, saya beruntung sekali ini ya, yang bisa membantu menerjemahkan ini, dan memang benar Pak. Jadi kita ini kan bukan cara kerjanya ya, saya amati bukan menyerang dia, tapi dia kayak tameng. Makanya saya kasih gambaran ini kayak bentuknya tameng ini kan. Jadi dia kayak tameng. Kalau pestisida itu kan menyerang dia. Dia memang benar-benar dia kan menyerang posisinya kan, membunuh sampai. Nah, kalau ini cenderung sebagai tameng. Jadi mungkin dengan baunya, dan ini baunya tajam banget Pak, karena sudah ditutup sekian kali tutup botolnya, terus di kardusnya juga sudah disil lagi pakai plastik, di luarnya ditutup lagi kardusnya, itu masih ada aromanya ini memang ya. Jadi kelihatannya betul Pak Saban bilang bahwa ini mungkin dari baunya, dari apanya membuat penyerang itu kayak ditahan gitu kira-kira cara kerjanya. Nggak suka aja mungkin ya dengan bau, dengan rasanya kira-kira gitu ya. Seperti itu, makanya ini anti kan. Ini tujuannya kan memang untuk alami ya. Jadi kalau memang di lapangan nanti ini berhasil, di sekarang khususnya di Sulawesi, umumnya di Sidrap dengan Wajo, petani sekarang kewalahan dengan tikus. Jadi apabila nanti Opti Pro ini ada kandungan yang ada di Opti Pro ini bisa menjadi benteng petani sehingga tikus tidak masuk di lahan pertanian apabila sudah diaplikasi, saya jamin laris banget Yomari Opti dengan Yomari YGO-nya. Ya Pak, betul. Karena dengan cerita di lapangan 7 hari sejak disemprot YGO biasanya tikus nggak datang nih 7 hari. Jadi kalau padi kan biasanya 15 hari sekali. Nah, dia bertahan 7 hari. Nah, kita coba di lapangan nanti ada sekian sampel. Nanti saya kirim ke Pak Saban dan beberapa teman yang lain ya. Nanti karena memang jumlahnya nggak banyak, nanti saya kirimkan untuk bisa dicobakan ya. Sebelum kita gaspol lah istilahnya ini, biar teman-teman nyoba dulu. Nah, nanti tapi ya tolong dibuat catatannya lah kira-kira ya, dibuat supaya kita ada feedback lah kira-kira dampaknya seperti apa di lapangan. Ya, jangan ceritanya formulatornya ini, ceritanya pemakai ini. Ya, kalau formulatornya ceritanya kan ya menurut pandangannya dia kan. Jadi kalau ini pemakai beneran ya, Pak Saban kan benar-benar objektif nanti ya nyobanya ya. Jadi nanti saya koordinasikan Senin supaya kalau ada ini kita bisa kirimkan teman-teman yang istilahnya untuk inilah apa buat cerita. Oh, efektifnya gini. Kalau normal memang 3 tetes kan cukup nih untuk pertahanan nih. Tapi kalau udah ada masalah memang bisa sampai 5 sampai 7 tetes kira-kira. Sebenarnya ini hemat banget sih. Ya, karena itu banyak tetes isinya, itu banyak sekali. Mungkin ada teman-teman yang istilahnya bisa sharing bahwa apabila misalnya di lokasi, kan mungkin biasa teman kekurangannya petani tidak mau terlalu repot. Jadi mungkin biasa petani itu ingin 1 kali aplikasi, yaitu dia menggunakan YGO, dia juga menggunakan OTP, sekaligus dia mix dengan insek. Ataukah misalnya pada saat generatif dia campur dengan fungisida. Jadi apakah boleh ataukah biasanya bisa dimix? Karena kalau saya lihat tadi ada berupa tembaga yang saya tahu di pestisida kemarin kayaknya sudah bisa dimix dengan insek. Untung Pak ada Pak Saban ini yang memang benar-benar belajar karena pengalaman 10 tahun jadi formulator ya. Jadi tahu dampaknya kenapa dicampur ini. Nah, sebenarnya kandungan utamanya kan tadi 3 ya. Kok ada Fe, ada apa itu sebenarnya kan sebenarnya tambahannya untuk istilahnya kalau orang makan biar seleranya enak lah. Kalau masakan itu gurih-gurihnya gitu ya kira-kira. Jadi makanan utama kalau nggak dikasih gurih-gurih kan makannya nggak mantep gitu ya, jadi males makan kira-kira gitu. Ini supaya mantep lah kira-kira tujuannya dicampur macam-macam tadi ya. Kandungannya utama cuma 3 tadi kan. Nah ini satu yang memang belum kejawab itu semacam kalau namanya burung gimana kan, burung ini nggak mempan ya dengan yang itu tadi nih. Jadi
Kalau itu mungkin kita di luar ini kita lah ya, ranah kita. Tapi kalau yang belalang, yang tikus juga baunya nggak tahu bau rasanya atau bau atau rasanya membuat tikus nggak mau datang sejak disemprot dalam 7 hari ke depan. Nah sekarang sejak ditambah ini berapa lama? Apakah lebih tahan lebih lama sekian hari misalnya gitu kan? Nanti teman-teman kasih informasi. Kemarin ada pertanyaan kalau burung aja. Kalau burung gimana ini? Yang petani serius ini, yang benar-benar petani Pak Saban nih, ngatasi burung gimana? Ya, jadi sama halnya dengan Pak Itianya kemarin itu bahwa kalau misalnya burung itu termasuk juga karena ada aromatiknya daripada YGO dengan OptiPro, itu bisa Itianya walaupun dia hinggap tapi dia akan terbang kembali setelah tercium baunya. Kemudian teman-teman juga perlu kita tahu bahwa di petani kita biasa sering mencampur pada saat aplikasi mencampur dengan perekat. Jadi harapannya di sini jangan dicampur dengan perekat karena kalau kita aplikasi menggunakan YGO dengan OptiPro, kita mix dengan yang sejenis perekat atau yang di luar sana ada katanya penembus, itu tidak efisien karena dia bisa menutup pori-pori daun pada tanaman sehingga YGO-nya tidak terserap. Jadi minta tolong sampaikan kepada petani kita bahwa pada saat menggunakan YGO, apalagi dengan menggunakan OptiPro, jangan dicampur atau dimix dengan sejenis perekat. Begitu Pak Gus. Iya, setuju karena YGO kan memang dengan teknologi nano ini supaya langsung diserap seperti infus. Kalau dikasih perekat nanti malah nggak keserap, betul Pak? Iya. Asumsinya petani Pak, kalau misalnya perkenalkan saya Toto, sahabat petani. Alhamdulillah kita semua selalu sehat. Sosialisasi, solusi, dampingi dengan YGO petani sudah pasti hasilnya. Tuh, mengomentari yang Yomari OptiPro bagus. Saya sangat senang sekali ternyata Yomari Internasional mengeluarkan produk baru yaitu Yomari OptiPro. Pada saat ini petani-petani di Kerawang, di Jawa Barat, Jawa Tengah itu selalu mengeluhkan. Insek itu yang dipengennya petani itu ada 3 bahan aktif. Nah, bahan aktif ini kan sudah masuk semua di OptiPro nih. Nah, mudah-mudahan karena memang si insek ini yang dari kimia itu harganya lumayan mahal Pak Agus. 200 mili atau 100 mili itu harganya ratusan ribu Pak Agus. Jadi mudah-mudahan dengan Yomari OptiPro ini sangat benar-benar bisa membantu mengurangi harga insek yang kondisinya sekarang mahal. Besok saya ada undangan kelompok tani di daerah Kerawang pastinya. Itu kita diundang karena sudah beberapa kali menggunakan YGO. Alhamdulillah 100% Pak petani binaan kita semuanya meningkat. Dari bobotnya, dari kualitas padinya, yang pasti Pak Saban di Sulawesi juga sudah tahu. Izin Pak, satu masalah burung. Saya baru 2 minggu yang lalu, kita kalau ada masalah pertanian, baik itu burung ataupun sundep, kita selalu konsultasi. Menggunakan apa yang bagus, syukur-syukur ada namanya organik. Itu untuk burung itu ternyata ada Pak. Kita kemarin konsultasi kalau pohon serai yang suka buat masak itu Pak. Nah itu ambil 4 batang, terus dikeprek, direndam di air dalam 1 gelas, masukkan ke dalam tangki, disemprotkan. Itu mungkin dalam intensitas per 7 hari, itu burung nggak akan hinggap Pak, karena si bau serai tersebut kan lumayan menyengat, dimasakkan juga lumayan enak. Nah untuk di padi itu kurang disukain burung Pak. Ya seperti itu. Jadi kita selalu berbagi informasi. Jadi kalau misalnya tikus nih pakai apa nih, terus ada lagi sundep pakai apa. Nah ini kebetulan kemarin tuh ada pertanyaan, burung pakai apa? Tergantung burungnya Pak. Kalau burungnya cuma 1-2 ya nggak masalah. Nah ini burungnya ratusan, langsung mencok semua ke padi yo. Kasihan petani seperti itu. Alhamdulillah kita sudah praktekkan untuk masalah yang tadi yang saya bilang tadi serai 4 batang dikeprek, masukin ke air 1 gelas, baru dimasukkan ke tangki lagi, diaplikasikan tanaman padi. Biasanya penyemprotannya bareng YGO posisi terakhir. Biasanya penyemprotan padi terakhir itu posisi padi sudah merunduk Pak Agus atau tungkul. Kalau di bahasa Sunda itu tungkul. Kalau bahasa Indonesianya mungkin merunduk.
Jadi sudah merunduk, penyemprotan terakhir YGO plus tadi serai tadi. Serai. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya OptiPro mungkin bisa juga untuk antisipasi supaya petani padinya tidak diserang burung, karena memang burung juga butuh makan, petani juga butuh hasilnya tidak habis dimakan burung. Dengan YGO biaya produksi rendah, hasil melimpah. Jadi semacam apa aja virusnya itu Pak? Seperti belalang begitu kali ya? Belalang bukan virus, Pak. Penyakit, Pak. Penyakit ya. Ya penyakit yang ada di daun ya Pak ya. Jadi kalau berbicara masalah virus, berarti kita membahas masalah penyakit. Namun sambil penyakitnya itu karena ada bau dan rasanya tadi itu yang lain, sehingga hawanya pun juga ikut. Jadi istilahnya Mbak, kita berbicara masalah insek. Tapi kalau kita berbicara masalah penyakit, jadi khususnya di tanaman padi ada kan yang dibilang hawar pelepah, ada kresek, ada busuk buah. Jadi istilahnya itu yang mayoritas istilahnya yang bisa mengendalikan, memelihara, istilahnya melindungi tanaman padi itu sehingga dia tidak karena penyakit seperti itu bisa mengurangi hasil pertanian. Jadi istilahnya bisa menekan. Jadi sehingga bahwa dengan adanya OptiPro ini antivirus untuk penyakit ini bisa kita kayak penyakit akibat dari hama yaitu yang namanya tungro juga. Walaupun istilahnya penyebabnya dari hama, tapi istilahnya bisa dibentengi dengan adanya OptiPro ini. Jadi begitu untuk sekedar bahwa berbicara masalah virus berarti khusus penyakit. Bicara di pestisida berarti kita berbicara masalah fungisida. Gitu Pak. Oh, jadi sebenarnya kalau fungi kan tahu ya anti jamurnya kira-kira. Jadi kalau pestisida itu untuk hama-hama kayak belalang dan sebagainya itu dianggap hama. Jadi kalau penyakit itu semacam tadi kresek, sundep, kira-kira kayak gitulah ya. Cuman sering banget sih Pak, orang ngeluh dengan sundep itu tiba-tiba ujungnya kering. Insek masuk penggerek batang itu Pak. Kalau sundap sama beluk. Kalau sundap itu pada saat padi vegetatif kecil, umur kecil. Kalau yang beluk berarti penggerek batang pada saat keluar buah. Keluar buah. Oh, yang kemarin ditunjukin Pak Munawir itu ya di bawahnya itu ya, dia tiba-tiba Ya, itu penggerik batang, Pak. udah masuk ke dalamnya itu ya, tiba-tiba. Oh, itu nggak kelihatan mata loh. Waktu itu kalau nggak dicabut sama Pak Munawir, saya nggak lihat itu ya. Kita beruntung nih ketemu ahli-ahlinya nih. Nggak tahu Tuhan mempertemukan kita nih. Itu ada beluk, ada sundap. Kalau sundap pada saat padi kecil, hampir bunting dengan atau keluar buah, itu beluk. Kan memang kebanyakan di lapangan kalau orang langsung tiba-tiba pakai YGO nggak bertahap, itu biasanya kan awal-awal kurang bagus ya. Tapi kemarin dicobakan di Banjarnegara, orangnya langsung 100% YGO, hasilnya bagus juga Pak. Sundep juga nggak nyerang. Pak, kenapa di daerah tertentu kalau langsung YGO full kok hasilnya jelek, ada yang bagus langsung? Itu mungkin tanahnya memang sudah mendukung ya Pak? Tergantung dari pH tanah sih loh Pak. Ya betul bilang Pak Mna. Tergantung dari pH tanah loh Pak. Karena kemarin termasuk saya itu ada video awal pertama pakai Yomari, saya murnikan. Ternyata alhamdulillah bagus hasilnya. Tapi setelah untuk kedua kalinya rasanya sih tidak mampu. Kemarin ini saya murnikan 85 hari lagi. Kemarin ini murni. Tautnya tidak semaksimal. Tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi sekarang ini kenapa saya lakukan begitu? Selalu mau memberikan suatu pertimbangan apakah ini lanjut terus murni, ternyata tidak bisa juga. Jadi memang betul apa yang ada di YGO itu tetap ada pukinnya 15%, betul itu Pak. Betul sekali itu baturan itu. Jadi saya ini sekarang ini kembali lagi ke puking awal aja. Tapi tidak sampai di 20% enggak. Paling situ 15%. Jadi saran kami sama petani yang awal itu kami tidak sarankan untuk langsung murnikan. Karena itu kembalinya kepada kita. Karena banyak sudah ini juga bukti di lapangan langsung dia murnikan ternyata gagal. Akhirnya kembali ke kita juga.
Jadi yang bagusnya itu seperti tetangga kami yang kita wawancarai kemarin yang di Desa Kelok Sialau, Pak Jamaluddin, itu beliau itu langsung hanya dia langsung 50% awalnya. Dia kurangi pupimnya. Setelah dia pakai berikutnya, dia kurangi lagi. Jadi bertahap. Dan sampai sekarang dia tidak tinggalkan pupim. Dan tadi ini beliau langsung bermitra. Oke, terima kasih banyak Pak Saban, Pak Munawir, semua yang sudah terlibat malam ini, yang sudah luangkan waktunya. Ya, sampai ketemu lagi Selasa malam. Terima kasih. Sampai ketemu ya teman-teman Kerawang. Kita minggu ketemu ya Siap. di Indramayu.